bagus sekali program KHSE-nya ya. Mudah-mudahan dengan ini semua kita akan lebih ini lagi saya jelaskan ya. Dan materi saya ini saya awali melihat gambarnya. Ini gambarnya saya ambil sendiri, gambar dari TPG juga, melamar orang bekerja, karena inilah risiko yang sangat tinggi di kegiatan di TBIG. Oke, materi ini kita lebih cenderung Pak Farhan ya, kita interaktif. Jadi nanti pun saya minta pas ada materi ini kalau ada yang menanyakan silakan. Dan nanti pun saya akan ada pertanyaan-pertanyaan, ada kayak quiz lah, catat aja. Nanti silakan ada yang bisa jawab, raise hand ya. Nanti bisa ini dicatat aja orang-orangnya kok. Jadi akan lebih interaktif. Ya saya ingin seperti itu ya. Ada interaktif dari peserta juga. Baik, saya mulai ya. Ini materi kita. Thrift with Safety Behavior, kalau bahasa Indonesia mungkin kita berkembang bersama dengan perilaku selamat. Dan saya pikir ini sangat luar biasa sekali dari TBIG untuk meningkatkan performance safety di perusahaan ini. Apa tujuan pembelajaran kita? Pertama, kita akan coba mempelajari konsep dasar keselamatan kerja itu apa, bahaya, risiko kerja. Oke. Terus kita akan coba mengenal potensi bahaya kecelakaan di tempat kerja kita masing-masing. Nanti pun saya akan coba tanya ya masing-masing apa di tempat kerjanya di TBIG yang potensinya sangat tinggi risikonya. Mengetahui tindakan aman dan perilaku tidak aman atau bahasa Inggrisnya itu unsafe act sama unsafe condition. Terus kita tahu bagaimana pencegahannya. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana membangun perilaku yang aman atau safety habit. Nah, setelah timbul kesadaran itu dari diri sendiri, baru kita membangun budaya keselamatan kerja. Inilah tadi yang dijelaskan oleh Pak Edi Purnomo, saya pikir bagus sekali ya. Bagaimana kita punya pengetahuan, jadi perilaku, dari perilaku bisa jadi kebiasaan, dan kebiasaan jadi budaya tentang keselamatan. Jadi saya pikir tadi apa yang dikatakan oleh Pak Edi sangat penting sekali, dan di materi ini saya akan coba jelaskan seperti apa caranya, bagaimana prosesnya kita merubah pengetahuan, jadi perilaku, kebiasaan, dan budaya. Ini. Jadi sejalan. Terima kasih banyak Pak Edi. Saya pikir bagus sekali idenya disampaikan oleh Pak Edi Purnomo tadi. Nah ini mungkin nanti penjelasan singkat ya pengalaman kerja saya. Jadi saya kerja 20 tahun di berbagai industri di Indonesia dan di luar negeri. Dan emang ada beberapa emang kerja berisiko tinggi juga ya. Seperti di petrokimia. Ini kan kerja ketinggian juga. Dulu saya pernah juga di perusahaan listrik. Jadi nanti pun di materi ini pun saya akan coba sharing pengalaman-pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Pertama, kita mulai dulu. Sebenarnya apa ya? Apa sih perilaku aman itu? Apa manfaatnya untuk saya? Mengapa timbul perilaku tidak aman? Dan bagaimana membangun cara perilaku yang aman? Ini hal pertama ya, harus kita pahami dulu. Jadi kita buka pemikiran kita, apa ini sebenarnya itu ya? Safety habit itu, perilaku aman itu seperti apa? Apa manfaatnya untuk saya? Oke. Nah, inilah sebenarnya mengapa kita perlu bekerja dengan selamat, dengan aman. Kalau ceroboh kita celaka, kalau aman kita selamat. Tapi yang utama adalah ini ya. Ini gambarnya bagi saya sangat menyentuh sekali ya. Karena sebenarnya kita kerja aman ya ini. Kita pulang ke rumah, bertemu anak istri dalam keadaan selamat dan sehat. Ini kan? Benar kan? Ya ini yang udah berkeluarga ya. Yang kalau masih bujangan ya minimal dia pulang ke rumah ketemu ibunya lah. Kan kita pun kerja selamat, bertemu dengan bapak ibu dalam kondisi sehat juga. Ini sebenarnya tujuan utama kita kenapa kita perlu kerja dengan aman. Oke? Baik. Oke, nah kita akan mulai memahami apa itu bahaya, risiko, dan kecelakaan. Oke, kita lihat apa itu bahaya. Bahaya itu, jadi ada energi, zat, atau kondisi kerja yang menimbulkan kerusakan untuk peralatan ataupun pada tubuh manusia, kecelakaan, ataupun pada bangunan seperti ledakan atau kebakaran. Sumber bahayanya bisa material, bisa mesin, energi, metode kerja, atau situasi kerja. Dan kalau untuk di TBIG mungkin ya salah satunya kerja ketinggian ya. Itu adalah gravitasi, kita kerja di atas, potensi kita jatuh. Inilah adalah bahaya definisinya ya. Nah, kira-kira seperti inilah.
Jadi orang nih main di atas pulau, di bawahnya ada buaya. Ya ini adalah bahaya. Kalau dia jatuh, dimakan oleh buaya. Ini simbolik aja ya. Jadi intinya bahaya itu adalah kondisi yang menimbulkan dampak dampak bisa luka, kerusakan, atau kerugian lainnya. Kalau gambar ini adalah orang jatuh ke bawah dan makan buaya. Oke, nah seperti apa buaya? Ini contohnya ya. Bahaya itu apa? Jadi kalau definisi teknisnya itu bahaya itu adalah, nah ini ada orang berjalan, di atasnya itu ada digantung ya, digantung benda-benda berat. Bahayanya apa? Bahayanya itu adalah benda ini terjatuh kena ke kepala orang ini. Itu adalah bahayanya. Energinya apa? Energinya gravitasi kan? Karena ini berat jatuh ke bawah. Ini adalah bahaya. Isi teknisnya. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Ini harap diperhatikan sungguh-sungguh ya karena ini sangat spesifik sekali. Oke. Apa tuh bahaya? Kondisi yang menyebabkan kecelakaan. Jadi ini ada orang di bawah, ini ada benda berat. Oke. Dan ini ada tali. Talinya hampir putus. Kalau saat ini sebenarnya nggak ada sesuatu terjadi. Tapi kalau putus, talinya putus, maka terjadilah bendanya jatuh karena ke orang ini. Ini adalah namanya accident. Jadi ini kalau apa ya? Kalau di bahasa Inggris ada dua, ada insiden, ada accident ya. Kalau kita kan sama saja kecelakaan ya. Jadi insiden itu kondisi yang bila menimbulkan perubahan akan jadi bencana. Kalau accident itu udah kejadian ya, ini kecelakaan. Jadi ini ada tali tergantung, ada barang tergantung. Kalau talinya tidak putus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau putus, jadi accident, nah inilah baru kecelakaan. Kalau insiden itu adalah ini, talinya putus. Nanti saya akan jelaskan ya, bedanya insiden sama accident. Tapi kalau di kita, dua-duanya disebut insiden ya. Jadi accident itu ada kecelakaan. Kalau insiden itu kondisi yang tidak aman. Kalau perubahan dikit, jadi kecelakaan. Oke. Tapi inilah ya hal yang penting dipahami. Apa tuh bahaya? Bahaya dalam benda berat ini. Apa insidennya? Insidennya adalah kalau tali ini putus. Accidentnya adalah kalau benda ini kena kepala orang. Sebab kalau orangnya nggak di sini tidak ada kejadian kan? Nah ini accident. Oke. Ini harus dipahami sekali. Ini penting sekali ya prinsip awalnya. Nah, kalau di tempat kerja kita apa aja bahayanya? Bahaya fisika, material, energi ya, benda tajam, benda keras, listrik, tekanan, radiasi. Kalau di TBIG mungkin kerja tower ya, berarti adalah kerja ketinggian gravitasi. Bahaya kimia, kalau kita pakai zat kimia. Bahaya biologis, kuman, nah kayak COVID. COVID kemarin itu bahaya biologis ya. Kita semua kena pandemi COVID. Ergonomik juga ada bahaya juga, karena di tempat kerja kita. Dan ada juga psikososial, stres, gangguan jiwa. Inilah contoh-contoh bahaya di tempat kerja. Nah, apa bahaya kerja di ketinggian? Nah, inilah ya. Ini saya ambil contoh, ini ya pekerjaan TBIG sendiri ya, tower telekomunikasi. Jadi data di Amerika, sejak tahun 2003 telah terjadi 152 kecelakaan fatal, meninggal. Dari tahun 2003 sampai 2014, rata-rata tuh 10 orang per tahun yang meninggal kerja tower ini. Nah, saya nggak tahu di TBIG seperti apa statistiknya ya. Mudah-mudahan nggak banyak seperti itu. Kasus fatality-nya pada pekerjaan tower telco apa aja? Jatuh dari ketinggian, kesetrum, cuaca ekstrim, hujan, badai petir, tertimpa benda jatuh, towernya runtuh, kegagalan peralatan, misalnya body harness-nya tidak berfungsi, atau juga kelelahan fisik. Dia kerja di atas, lelah, dan jatuh. Ini statistik secara umum ya. Mas Farhan, Mas Farhan bisa tanya sedikit ya. Kalau di ini sendiri, oke. Di TBG sendiri ada statistiknya ya? Halo Pak? Statistik kecelakaannya ada kan? Iya, statistiknya ada Pak. Oke. Selama ini gimana? Oke aja, nggak masalah ya? Nggak banyak kasus ya?
Oke Pak, selama ini masih aman untuk statistiknya Oke, sendiri, tidak terlalu tinggi seperti itu Pak. oke, bagus lah kalau gitu ya. Mudah-mudahan nggak Iya. terjadi ke depannya. Oke. Nah ini mungkin kalau saya lihat gambarnya, ini saya ambil sendiri ya. Ini gambar saya ambil dari websitenya TBG. Ini kerja-kerja tower. Ada juga kita kan pasang di panel listrik ya. Ini ada bahaya listrik juga, bahaya kesetrum. Ini bahaya juga ya di tegangan tinggi seperti ini, tegangan menengah. Nah inilah kerja di tower, scaffolding. Tapi bisa juga di office. Di office pun di kantor ya ada bahaya juga gitu. Kita jangan yang enak-enak aja. Tetap di kantor pun ada bahayanya juga. Nah ini kira-kira gambaran bahaya pekerja kita masing-masing. Nah ini contohnya, ini pekerjaan lebih berbahaya lagi daripada yang di TBIG. Ini adalah orang memasang kabel tegangan tinggi. Ini lebih tinggi, lebih berbahaya lagi. Dan ternyata mereka ada punya metode sendiri tuh. Pernah lihat ya, orang pasang kabel tegangan tinggi itu? Wah itu sangat, risikonya sangat tinggi sekali. Tapi mereka pun ada metodenya, bagaimana supaya tidak celaka di sini. Nih, seperti ini. Ini contohnya ya, contoh itunya. Nah ini ada saya contoh video juga bahwa kecelakaan-kecelakaan seperti ini biasanya itu tak terduga dan itu hal yang kecil. Selanjutnya mungkin saya ada video, silakan Mas Farhan diputar videonya. Saya top share saya. Halo Farhan. Iya, baik Pak, sedang diputar sama operatornya. Oh, oke oke. Ya udah itu yang kasus tadi ya. Ini coba kita lihat seperti apa yang kasus yang lain. Saya stop dulu share saya. Iya benar Pak, di stop share dulu nanti bisa ganti video. Oke. Ya, silakan. Ini contoh ya, contoh insiden yang sering terjadi. Ada suaranya? We're all under pressure to get the job done. But regardless of how urgent or important a job may be, nothing's worth risking your safety. Whether you're a worker or an employer, together we can make the workplace safe. Grenade! Because no matter what you do, safety starts with you. Oke, terima kasih banyak Mas Farhan ya. Coba saya share lagi ya dari saya. Itu adalah video singkat tentang ini ya, tentang bentar ya. Video singkat masalah bahaya-bahaya di tempat kerja kita masing-masing. Jadi, lihat tadi yang video tadi ya. Orang pertama yang dia menggerinda, dia diganjel. Itu ada bahaya juga ya. Dia pengen diganjel supaya cepat, supaya nggak jelas kelihatannya. Yang kedua, orang juga lagi perbaikan, lagi membersihkan lantai, kabelnya terbuka. Yang ketiga adalah orang juga lagi naik di atas, lagi perbaikan untuk AC di atap, tapi dia port di harnessnya dibuka. Itu adalah tindakan awalnya, tapi dia ada contoh yang lain ya. Jadi ada semua dinamis itu sederhana sekali. Dia dilepas, maka akan terjadi. Tapi dalam gambar tadi itu ada 2 orang ya. Jadi dalam diri kita masing-masing itu ada pikiran gitu. Pengen dilepas ini, pengen itu, pengen cepat sehingga terjadilah kecelakaan. Ini mungkin untuk ya pertanyaan pertama juga mungkin bisa jelaskan ya. Yang tadi mungkin bisa lihat video itu, video orang yang tadi lagi naik di atas perbaikan AC, tapi dia pengen dilepas itunya body harness-nya. Mungkin ada yang bisa jelaskan kenapa itu? Perilakunya apa, perilaku yang salah di sana?
Masalah mungkin bisa di ini ya, di itu aja apa di apa namanya? Raise hand, mungkin ada yang nanya gitu. Iya, jadi untuk the biggers yang mau menjawab ataupun mau bertanya di tengah-tengah ini ya Pak, berdiskusi gitu ya, langsung Ya, bisa jelasin raise hand aja kenapa ya. itu tadi kok bisa terjadi seperti itu. Mungkin pelajarannya apa? Saya pengen tahu juga ya dari Oke, teman-teman. Silakan, ada yang bisa ini nggak? oke, mungkin saya persilakan dulu untuk the biggers yang mau menjawab ya di raise hand mungkin. Atau sorry Pak, mungkin bisa diulangi lagi tadi Pak, Apanya? menjelaskannya bagaimana? Yang menjelaskan bagian mana? Ya, menjelaskan itu yang terakhir tadi. Kan ada orang naik di atas itu, dia body harusnya dikait, sampai dibukakan gitu. Kenapa dia pengen dibuka seperti itu gitu? Oke. Dan apa resikonya? Nah nih, Hizkia Jonathan, silakan deh. Hizkia Jonathan Resen, silakan dibuka aja. Jelasin coba Hizkia. Ya, baik Pak, kalau ya silakan. Ya, kalau di video yang saya lihat tadi, kenapa dia buka body harness, karena dia sebenarnya tujuannya itu benerin AC-nya di paling ujung, cuman body harness-nya nggak sampai. Akhirnya dia melepaskan dengan pikiran menurut dia aman, sehingga dia bisa nyampe ke AC yang dibenerin dia yang di ujung tadi Pak. Seperti itu. Nah oke. Terus solusinya gimana tuh? Kan dia nggak nyampe ke ujungnya. Gimana caranya tuh? Ya, seharusnya dia prepare dengan menyiapkan tali body harness yang lebih panjang lagi. Oke. Sehingga tidak dilepaskan seperti itu. Oke, bagus sekali. Oke, bagus jawabannya Hizka. Nih catat ya, Farhan ya. Wah, Hizka udah bagus jawabannya. Nanti dapat awardnya. Oke Pak, nanti dicatat. Iya, makasih banyak. Oke, saya pikir bagus sekali ya. Orang tuh suka mikir sederhana seperti itu tadi. Dia pengen ngerubah, tapi sebenarnya berbahaya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang kita, apa itu kecelakaan? Kecelakaan itu adalah jadi kondisi yang singkat aja, ada perubahan sedikit dia akan jatuh seperti orang ini ya, dengan terbuka dikit kayunya dia akan jatuh. Jadi hal sederhana, seperti tadi kan body harness buka dikit udah langsung jatuh. Jadi hal sederhana, hal kecil maka terjadi kecelakaan. Ini bahayanya. Nah ini contoh yang kedua, ini saya ambil contoh ini ya. Ini adalah orang yang naik tangga. Lihat dia naik tangga ya. Dia naik tangga, anak tangganya itu ada yang agak rusak ini, agak rusak tangganya, tapi dia tetap naik. Dia naik sambil bersiul-siul, satu tangannya pegang alat dan naik ke atas. Oke. Nah, pas naik ke atas, ternyata patah ini nih, anak tangganya patah, tapi dia masih bisa pegangan. Alhamdulillah masih bisa pegang, nggak celaka kan? Nggak celaka, dia masih bisa ke bawah. Tapi kejadian lain, dia naik ke atas, nginjak anak tangga ini, lepas, jatuh ke bawah. Dia celaka, jatuh ke bawah, kepalanya kena lantai, kakinya patah, tangannya runtuh. Nah, ini gambaran sederhana ya. Ini namanya adalah unsafe kondisi tidak aman. Ada tangga yang tidak, anak tangganya ada yang rusak, kondisi tidak aman. Ini unsafe perilaku tidak aman. Kenapa? Karena dia naik tangga, pertama dia pegang barang ini. Teorinya ingat teori safety ya, 3 point contact. Kalau ke sesuatu harus 3. Jadi kaki 2, terus tangannya 2. 3 point contact. Kenapa 3? Sebab kalau lepas 1 kayak ini sama 1 ya, masih ada pegangan 2. Tapi kalau hanya 2, 1 lepas dia nggak bisa pegang. Nah, ini adalah tindakan tidak aman. Nah, ini namanya near miss. Celaka, dia ini udah kecelakaan, tapi masih bisa dia selamat. Near miss. Dan inilah accident, kecelakaan. Oke? Ini paham ya, saya pikir udah bisa, tapi ini penting sekali. Apa itu tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, near miss, hampir celaka, dan accident, kecelakaan. Ini contoh sederhana ya. Oke, kita ambil contoh yang lain. Nah ini nih. Ini ada orang berjalan, ini ada benda tergantung. Ini pakai rantai. Rantainya ini udah agak rusak ini, agak longgar. Nah terus ada orang jalan di bawah. Dan di bawah barang ini. Tiba-tiba lepas ini. Lepas pengaitnya, barang jatuh, tapi dia di depan dia, bukan di sini. Dia nggak diselamat, namanya near miss ya. Hampir celaka, alhamdulillah saya selamat.
Tapi bisa juga gini, pas barang jatuh, terkena dia, dan dia terkena, langsung meninggal. Ini adalah accident. Oke ya. Nah, saya tanya nih, mungkin siapa yang bisa jelasin nih, apa unsafe act di sini, kenapa unsafe act, kenapa unsafe condition dalam kasus ini? Silakan diresen aja ya. Silakan. Oke. Ada yang bisa juga apa unsafe act, unsafe condition di sini? Kita persilakan lagi ya untuk The Biggers yang mau menjawab dari Pak Hendra. Untuk membedakan apa itu unsafe jangan condition Hizkia dan lagi nih, selection-nya. jangan. Oh, Yang lain lah Hizkia. Coba yang lain lah. oke. Hizkia tadi udah, coba yang lain. Siapa Tadi yang udah lain? ya Mas Hizkia, kita ganti yang lain dulu coba Mas. Ya, ganti yang Ada yang lain? The Silakan. Biggers. Apa kondisi tidak aman? Apa perilaku tidak aman dalam kasus ini? Iya. Jadi contoh yang ada di gambar ini ya Pak ya? Iya. Kalau boleh Ada gitu saya aja yang jawab gimana Pak? Iya, silakan Farhan deh kalau gitu. Nah, Coba. kalau untuk unsafe condition-nya itu karena kondisinya di sini ada satu pengaitnya itu yang hampir putus ya, mungkin karatan atau juga sudah lama digunakan, jadinya dia hampir putus dan itu merupakan sebuah kondisi yang tidak aman nih untuk pekerja yang berada di sekitar situ. Kalau untuk unsafe action-nya sendiri itu ada pekerja tapi dia tidak menggunakan helm pengaman atau safety helmet-nya di situ, sedangkan di atasnya ada barang besar yang dia juga sendiri nggak tahu itu hampir putus gitu Pak. Jadinya bisa menimpa dia gitu. Ada resikonya di situ. Gitu sih Pak. Bener nggak Pak Hendra? Terima kasih Farhan ya. Yang pertama benar, yang kedua salah Farhan. Nah, jadi dia tuh bukan karena nggak pakai helm. Kesalahannya adalah ada teori safety tidak boleh berjalan di bawah benda yang tergantung. Oh, oke Pak. Kesalahan dia adalah ilmu juga nih, Pak. Walaupun dia pakai helm ya, bakal mati juga tuh kena barang gini kan. Iya benar Pak. Jadi tindakan tidak amannya adalah berjalan di bawah benda yang tergantung. Berarti itu nggak boleh. Harusnya dia kasih bariket sekelilingnya. Oke. Ya, terima kasih Farhan ya. Oke, saya pikir udah paham semua ya, apa tindakan tidak aman, apa kondisi yang tidak aman di sini. Dan ini adalah near miss hampir terjadi. Dan kita pun tidak ingin terjadi seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kecelakaan itu ada insiden misalnya ya. Nah, jadi ada, ini kalau bahasa Inggris itu ada insiden itu ada accident near miss. Jadi near miss itu hampir terjadi, tapi selamat, alhamdulillah nggak kena ya. Dan accident itu udah benar-benar celaka. Accident itu bisa pada orang, peralatan, dan lingkungan. Oke, ini harus diperhatikan benar-benar ya. Ada insiden, ada accident near miss. Kalau bahasa Indonesianya kecelakaan dan near miss, hampir celaka. Nah, ini contoh yang lain saya gambarkan di sini ya. Ini orang kerja di ketinggian. Ini dia keren, dia lagi membetulin keren. Ya, dia bilang dikit aja lah, ini dia ada yang ngait, dia akan pasangin keren seperti ini. Dia berjalan di sini. Udah standar ya, kalau kerja ketinggian harus pakai body harness. Tapi dia tidak pakai di sini, tidak pakai body harness. Di jalan di sini, dia pengen betulin aja. Jalan sampai sini, dan apa yang terjadi? Dia terjatuh. Jadi awalnya hal-hal sederhana aja. Dia naik ke atas sini nggak pakai body harness. Di sini kan aman-aman aja sampai di sini. Tapi pas sampai sini dia terjatuh juga. Jadi hal-hal sederhana mulai dari tadi near miss segala macam itu tadi, kalau tidak ditangani benar-benar akan menjadi fatality, jadi orang meninggal. Ini seperti ini ya. Dan saya berharap mudah-mudahan di TBG nggak ada seperti ini lah ya. Pasti udah memahami semua. Kalau naik di tower harus pakai body harness. Tapi inilah, itu diawali oleh perilaku tidak aman dari orang ini. Nah, ini ada teorinya. Jadi di itu ada teori piramid, teori segitiga kecelakaan. Ini teori dulu. Jadi ada orang kepleset. Ini awalnya adalah gini. Pas kita jalan, ada oli di lantai. Oli di lantai. Terus ada yang kepleset. Kepleset tapi dia masih bisa berdiri. Nah, itu namanya near miss. Alhamdulillah dia nggak celaka, bisa gitu kan. Jadi ini misalnya ada 20 orang yang berjalan, ada oli tumpah, ya mungkin ada yang kepleset beberapa orang, tapi bisa berdiri. Ini masih near miss. Tapi ada yang kepleset, jatuh kakinya kesleo. Ada kan? Ada kemungkinan, tapi lebih sedikit lagi. Ada yang kepleset, patah kakinya. Bisa juga. Tapi ada juga nggak mungkin kepleset, kena kepalanya, geger otak, meninggal. Bisa kan? Tapi kecil kemungkinannya.
Tapi nah ini teori piramid. Jadi sebuah kecelakaan itu yang fatal sedikit ya, tapi yang near miss, yang ini sebenarnya besar. Nah, karena itu adalah tadi salah satu cara di safety adalah bagaimana kita kurangi hal-hal tidak aman ini. Kondisi tidak aman, perilaku tidak aman dikurangi sehingga kita kurangi terjadinya fatality. Dan ini hanya sederhana aja. Ada oli di lantai, udah bersihkan aja olinya, maka tidak akan terjadi kasus yang di atas. Ini pertama teori piramid ya. Jadi kecelakaan fatal sedikit, tapi kita bisa cegah dari awal. Dari awalnya adalah near miss sama unsafe condition, unsafe act kita bersihkan dari awal sehingga nggak terjadi. Oke, nah ini teori gunung es. Ini udah pernah tahu ya. Ini gunung es itu kan di atasnya sedikit, tapi di bawahnya besar. Jadi sebenarnya kalau teori kecelakaan itu yang meninggal, yang luka-luka, luka parah, cacat segala macam atau first aid itu ada kejadian. Tapi yang perilaku tidak aman sama kondisi tidak aman itu lebih banyak lagi sebenarnya. Nah justru adalah bagaimana kita mencegah ini nggak terjadi sehingga yang atas ini pun bisa berkurang. Itulah pentingnya kita buat perilaku ya. Kalau ini kita hilangkan, ini tidak akan terjadi. Ya, yang bagian di bawah ini. Termasuk untuk perusahaan pun sama. Ini yang sedikit ini gunung es ya, biayanya besar cost-nya dibandingkan yang kecelakaan sendiri. Nah, ini menurut penelitian, jadi 90% kejadian itu karena adalah perilaku tidak aman. Dan hanya 10% karena kondisi. Jadi ini perilaku ini besar sekali penyebabnya terhadap jadi insiden. Jadi, unsafe act penyebab utama terjadi kecelakaan. Unsafe act berhubungan dengan perilaku. Nah, unsafe act ini bisa dikurangi kalau kita memperbaiki perilaku manusianya. Sehingga saya pikir bagus banget ya, The Biggers ini bagaimana kita perbaiki perilaku safety kita, maka kita akan bisa mencegah terjadi kecelakaan. Benar itu teorinya seperti itu. Nah, ini lihat ya. Ini zaman dulu, tahu nggak di foto di mana ini? Ini foto di Amerika tahun 32, waktu di New York, waktu mereka membangun gedung-gedung tinggi. Seperti ini. Nggak pakai body harness, jalan di sini coba gini, tinggi sekali ini. Ini sampai duduk-duduk di atas gitu ya. Makan roti, istilah duduk kayak gini. Zaman dulu biasa. Ya karena dulu belum sampai ada seperti ini ya, belum ada mereka sangat sadar masalah safety-nya. Tapi sekarang udah beda lagi. Jadi perilaku udah berubah. Oke. Nah, ini juga contohnya, contoh-contoh bahaya di tempat kerja. Nanti bisa kita tanyakan lagi ya. Nah, ini contoh sebentar aja ya. Yaudah, silakan Mas Farhan. Coba ada yang bisa resen nggak? Ini apa nih kita ini? Unsafe act, unsafe condition di sini nih. Oke, jadi buat Tebigers yang bisa menjelaskan nih apa aja nih unsafe action dan aja. Juga unsafe condition-nya ya Pak ya? Yeah. Iya. Silakan resign untuk Tebigers yang bisa menjawab atau menjelaskan nih apa aja identifikasi bahaya dan risiko pada gambar berikut ya. Yeah. Dan ada hadiah menarik juga nih buat Tebigers yang bisa menjawab di akhir sesi mungkin nanti diumumkan ya. Halo. Oh, oke. Ya, silakan siapa tuh? Boleh coba jawab ya. Oke, boleh. Ya, silakan. Pak Supriyadi ya. Oke, kalau dari keseluruhan gambar saya melihat ini semua hazard dan tanda-tanda itu tidak pada tempatnya. Jadi mengakibatkan silakan. Oh, hilang suaranya ya? Wait. Bentar, ini ada notif. Oke, saya bentar. Ya, oke, jadi semua hazard ataupun tanda-tanda bahaya itu nggak pada tempatnya dan mengakibatkan semua pekerja yang berada di situ tuh tidak aware dan tidak notice dengan apa contohnya? Salah satu aja. Contohnya salah satunya apa? Contohnya penempatan itu terlalu tinggi, jadi tidak terlihat di mata gitu kan, dan penempatan contohnya salah satu ya Pak, itu caution yang di atas di tiang itu tidak pada tempatnya. Ya, oke. Gitu. Dan si pekerja seperti makan siang tuh membuang sembarangan gitu ya, membuang makanan sembarangan, itu bisa split orang ya, karena kulit banana itu, kulit pisang itu. Oh iya, kulit pisang juga ya. Bisa sembarangan gitu ya.
dan menempatkan perkakas atau tools itu nggak pada tempatnya, nggak seperti itu ya. Ya sebenarnya dari semua hal ini saya rasa kesalahan pada penempatan posisi hazard yang tidak sesuai. Gitu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Pri. Jadi kalau yang salah siapa nih? Salah di sini? Oke, yang salah manajer lapangan dan proyeknya. Aduh, manajer lapangan. Tepat sekali Mas Pri, bener ya. Harusnya manajer manturnya supervisor yang ngawasin Isma. Oke, terima kasih. Bagus Mas Sunadi. Jadi kita bisa nyalahin bawahan, atasannya salah. Kenapa dibiarin kayak gini ya supervisornya? Oke. Terima kasih. Catat ya Mas Farhan ya, pasti tadi benar jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, waktunya mepet ya. Nah, ini contoh juga, tapi saya lewat aja ini. Termasuk di kantor pun kita banyak kasus-kasus seperti ini. Silakan nanti coba dilihat ya. Itu banyak juga kok di kantor juga kita risiko-risiko yang kalau kita juga melihat itu adalah bahaya di sana. Tapi karena waktu dikit saya lewat aja ini ya. Nah, bagaimana kita mengendalikannya? Oke. Jadi risiko itu adalah seperti ini ya. Kita berjalan di tali yang hampir jatuh. Oke. Risiko itu adalah kemungkinan gagal. Nah, ini mungkin teorinya seperti ini ya. Risiko itu adalah bahaya sama potensi terjadinya. Jadi bahaya itu nggak timbul dari risiko, tapi ada kemungkinannya. Nah, ini gambar seperti ini ya, lihat ya. Ini ada bebek mau jalan. Ini ada tralis di bawah kan. Pas bebek jalan, bebek besar sama anaknya. Pas sampai di sini, ternyata dia kok anak saya hanya 2 di sini. Tadi kan ada berapa nih? Ada 4. Anaknya lain mana? Oh, anaknya jatuh ke dalam tralis ini. Nah, itulah analoginya ya. Jadi bahaya itu udah jatuh ke dalam ini, tapi tidak semuanya bakal terjatuh. Ada peluang yang terjadi. Nah, jadi dari ini ada 5 anak bebek ini, hanya 2 selamat, yang 3 tidak selamat. Yang 3 itulah namanya peluang kemungkinan terjadi. Jadi karena sedikit ini, kita akan mengurangi peluang itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh yang lain juga pada ini, saya lewatkan ya. Nah, bagaimana mengendalikannya? Ada tahapannya. Tahapan pengendalian itu adalah, ini kalau teorinya ya, ada eliminasi, kita kurangi, rekayasa teknik, administrasi, atau pakai APD. Jadi kalau di sini ada bahaya yang dari buaya, kita evaluasi, kita hilangkan bahaya, kalau nggak bisa kita ganti, kita isolasi, pakai APD, baru lari kalau emergency. Jadi APD itu adalah salah satu cara terakhir. Bisa cara-cara lain kita gunakan ya. Nah, baik. Ini teori piramid yang tadi hampir sama ya. Jadi bahaya yang fatal itu sedikit, tapi kita bisa kurangi dari bawah. Nah, ini sekarang kita perilaku. Apa penyebab kecelakaan itu? Jadi orang celaka itu kan pertama dia tidak tahu. Jadi gini, ada orang yang tidak sengaja lupa, ini human error ya. Ada yang tidak tahu atau tidak mengerti, ya kebiasaan dia ya. Tapi ada juga pelanggaran, rutin, sering atau terpaksa, atau sengaja. Nah, ini kalau seperti ini emang harus pakai dihukum ya, pakai pelanggaran, pakai disiplin. Tapi kalau ini perilaku manusia, justru inilah yang kita coba kurangi, orang tidak sengaja, lupa segala macam. Ini kita rubah, kita kurangi kebiasaan seperti ini. Kalau ini udah hal jelek, indisipliner dilakukan kalau kasus ini. Nah, jadi pikiran dan perasaan pengaruh perilaku manusia ini, lihat ya. Jadi ada pikiran manusia, ada perasaan. Pikiran itu kan tahu tidak tahu, perasaan itu mau dan tidak mau. Inilah mempengaruhi. Contohnya ini ya, ini gambar iklan rokok. Di rokok itu ada tulisan, ini mohon maaf untuk yang merap rokok ya. Rokok membunuhmu. Ini kan pikirannya tahu ya. Tapi kenapa orang masih merokok? Karena rokok itu adalah dari perasaan. Rokok itu memang berbahaya, tapi rokok itu nikmat. Nah, tetap dia merokok kan. Nah, jadi inilah perilaku itu adalah pertarungan antara pikiran dan perasaan. Nah, kita harus bisa sejalan antara pikiran sama perasaan kita. Terutama masalah safety. Itu tidak aman. Tapi kita pun harus bisa menjaga perasaan kita. Oke? Nah, jadi perilaku ada sikap dan sikapnya. Apa yang kita lakukan dan apa kita pikirkan. Jadi kenapa orang berperilaku tidak aman? Ingin cepat beres, risikonya rendah, aman-aman ya, meremehkan. Itulah penyebabnya. Kenapa terjadi kecelakaan. Nah, jadi tidak aman itu kenapa? Karena budaya, pengaruh lingkungan. Tidak paham, pengetahuannya kurang.
paham, ada yang kurang memadai peralatannya, ada meremehkan, atau dia sengaja human error. Nah, kalau ini kan kita bisa rubah. Jadi kalau TB ini udah bisa punya budaya yang safety, kita bisa pengaruhi orang bisa aman budayanya. Tapi ada juga orang yang emang mengacuhkan, meremehkan, tidak mau mengikuti peraturan. Nah, kalau seperti ini emang harus tindakan tegas ya, kasih tindakan indisipliner. Kalau yang tidak tahu kita ajarkan. Jadi perilaku aman itu bisa kita kendalikan kalau kita bisa tahu semua penyebabnya. Dan ini kita benar kata Pak Edi tadi, penting budayanya. Kalau TBG udah punya budaya bagus, maka perilaku aman pun akan menyebar. Nah, ini gambarannya seperti ini kira-kira ya. Nah, orang kan naik pohon tuh dua nih, ketinggian ya. Naik pohon kelapa sama naik tower. Sama-sama naik, tapi budayanya beda. Kenapa? Kalau naik kelapa kan kita udah naik aja lah sembarang ini kan. Buat kita tanpa ada peralatan segala macam. Tapi kalau naik tower kita pakai body harness, pakai apa segala macam. Walaupun sama-sama tinggi, tapi budayanya berbeda. Karena ini pekerjaan, ini bukan. Nah, inilah kita harus bisa membedakan ya, mana budaya tempat kerja kita, sehingga kita selengkap seperti ini. Kalau kita naik tower seperti orang naik pohon kelapa, ya bakal celaka gitu. Oke, di sana budaya. Sebentar ya. Nah, ini ada teorinya untuk budaya itu teori ABC. Ini saya singkat aja ya. ABC itu Activator Behavior Consequence. Jadi perilaku seseorang itu ada pemicunya, perilaku dan akibatnya. Nah, ini kira-kira ini contohnya seperti ini ya. Perilaku orang kenapa ngebut di jalan, ngebut di mobil. Ada pemicunya. Rambu kecepatan ada batas pada ikut. Ada patroli dia taat. Ada orang yang ngebut, dia ikut ngebut. Jalan kosong dia ngebut. Atau emosi. Inilah pemicu. Pemicu orang kenapa ngebut. Nah, tapi ada juga dampaknya. Ada yang senang puas cepat, ada pengen cepat sampai. Ada juga, kena tilang gitu ya. Ada kena tabrakan, ada bensin cepat habis. Nah, dari ini semua, orang ngebut tuh kan mikir-mikir kenapa dia ngebut dan apa dampaknya. Dia akan lihat di sini. Ingat ya. Jadi ada teorinya ABC. Nah, inilah bagaimana kita mencegah pemicu ini supaya perilakunya aman, apa pemicunya, dan bagaimana orang mengetahui dampaknya itu. Nah, ini ya. Kalau dari teori ABC untuk safety itu, pemicunya apa? Kita ngasih training, ada manual, ada prosedur, ada perintah, seperti kayak ditawarkan, pakai body harness segala macam, itu adalah pemicunya. Dan konsekuensinya apa? Ada penghargaan, ada hadiah, hukuman, atau akibatnya. Dan ini adalah 85% yang menimbulkan dampaknya. Antara pemicu sama konsekuensi inilah jadilah perilaku. Perilaku yang sering dilakukan akan jadi kebiasaan. Nah, sekarang kan misalnya untuk orang kita kerjakan dikasih training, kasih peralatan, tapi ada juga dampaknya. Kalau misalnya ada body harness, tapi naik tower nggak dipakai, dia kena sanksi, kena hukuman segala macam ya. Nah, ini konsekuensi ini akan memicu perilaku orang. Kalau perusahaan punya budaya keselamatan yang bagus, karyawannya dididik, ada kayak sekarang KSA Award segala macamnya, ini adalah pemicu. Dan di sini pun ada hadiah, ada hukuman, ataupun ada penghargaan, maka itu akan bentuk perilaku. Kalau sering terjadi, maka akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang, maka itu akan menjadi budaya. Seperti apa dikatakan Pak Edi tadi ya, akan jadi budaya dari kebiasaan ini. Ini contoh sederhananya ya. Perilaku jelek, misalnya kita sering orang makan kue, makan es krim. Ya enak kan? Sering makan es krim, emang enak. Tapi dia lama-lama giginya rusak gitu ya. Ada karang di giginya, sakit gigi. Kebiasaan makan-makan seperti ini, dia sakit gigi akhirnya. Coba kita rubah. Jadi makan, tetap makan yang enak, agak tuna sandwich, tapi dia rutin sakit sikat gigi. Nah, tetap enak, makanan enak, tapi giginya sehat. Ini contoh adalah perilaku yang positif ya. Kalau ini negatif, makan enak, sakit gigi. Bisa makan enak, tapi sikat gigi, maka akan nggak sakit giginya. Ini contoh perilaku yang jelek dan baik. Nah, gimana tempat kerja? Ini yang misalnya negatif ya. Pekerjaan ingin cepat selesai. Diambil jalan pintas, langgar prosedur. Emang cepat, tapi dia bisa jadi mengalami kecelakaan. Ini adalah siklus yang negatif. Nah, bagaimana siklus positifnya? Seperti ini. Kerja selesai, pakai prosedur, kerjaan beres juga, aman, dapat penghargaan. Jadi sebenarnya hampir sama ini ya. Kerjaan beres selesai juga,
tapi dia karena jalan pintas, melanggar prosedur, kecelakaan. Kita ganti. Kita pekerjaan, ikuti prosedur, selesai dengan aman, dapat penghargaan. Baik ya. Jadi ini mungkin juga untuk tim TBGers ya, bisa dibuat seperti ini. Kita bisa merubah perilaku negatif masalah safety di tempat kerja kita menjadi positif. Oke, seperti ini tadi. Nah, nanti mungkin tugasnya silakan Mas Farhan dilihat apa di tempat kita yang negatif dan positif kebiasaan di tempat kerja. Nah, tapi ini semua harus berhubungan juga dengan kebiasaan kita sehari-hari. Kan kita 24 jam ya, kerja 8 jam di tempat umum, 8 jam di rumah. Nah, safety itu nggak hanya di tempat kerja, harus di rumah, juga di lapangan. Kalau kita hanya safety di tempat kerja dan di rumah tidak akan terbentuk. Jadi budaya itu harus 24 jam ya. Jadi kalau kita pengen aman itu bukan hanya di tempat kerja, di rumah pun seperti ini. Misalnya gini, kita tempat kerja taat peraturan dan segala macamnya apa. Tapi pas pulang ke rumah seperti ini coba. Ini zaman dulu ya. Naik kereta api ini zaman dulu kayak ini. Atau naik mobil, naik motor, rambu-rambu lintas itu dilanggar. Naik mobil bertumbuk seperti ini. Kalau di tempat kerja dia taat, tapi di lapangan nggak akan terbentuk. Jadi saran saya untuk TBGers, kalau pengen safety, nggak hanya tempat kerja, di rumah juga harus taat. Di jalan pun sama nih. Maaf ya teman-teman, nanti pulang kerja juga ya. Harus taat ya rambu lalu lintas ya. Kalau di jalan pun masih yang suka melanggar ini, nah berarti belum terbentuk budayanya. Oke? Jadi budaya itu tempat kerja, publik juga di rumah. Oke? Ini gambar contohnya. Nah, penerapan safety culture itu harus didukung oleh budaya perusahaan. Tadi bagus, saya pikir udah ada budayanya ya, budaya di sini. Dan juga adalah dari atasannya, kerja lapangan, supervisor sama manajerial. Nah, ini contohnya ya. Oh ya. Oke, ada lagi ya. Nah, ini contoh yang terakhir adalah bagaimana kita ngebangun. Jadi budaya safety itu harus dibantu juga oleh cara yang bagus ya. Jadi budaya yang aman itu, ini ada contoh video yang bagus. Silakan Mas Farhan diputar ya, ini video yang terakhir. Silakan. Baik, mungkin bisa minta tolong di share screen-nya, di stop dulu Pak Hendra. Ya, silakan. Ini contohnya bagus ya, bagaimana kita budaya kerja kita bangun, tapi ada bantuan dari lapangan juga dari rekan kerjanya. Silakan, coba perhatikan ya. Oke. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Oke, saya jelasan singkat itu ya. Jadi yang itu tadi, sebentar ya. Jadi tadi itu kan itu adalah kecelakaan ya, maksudnya sebentar ya. Udah sebentar ya.
Share screen ya. Oke. Jadi video tadi adalah kita kan suka melihat ya, ada hal-hal yang tidak aman, tapi sebenarnya itu adalah budaya aman itu kita nggak bisa langkah. Tadi kan ceritanya, jadi dia naik ke atas itu untuk buat scanner tanda-tanda di sana kan. Menurut orang supervisornya itu tidak aman, harus diganti gitu ya. Kamu harus pakai scaffolding, pakai apa segala macam. Baik karena nih kok ribet amat gitu ya. Pakai scaffolding, pakai body harness, ribet amat. Dia nggak mau gitu kan. Tapi manajernya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus ikuti prosedur ini, kamu melanggar gitu kan. Akhirnya mereka diskusi dengan timnya, oh ada ketemu lah, scannernya pakai itu aja, pakai apa? Pakai kayu, pakai apa? Teleskopik bisa ke atas. Nah jadi dengan cara metodologi teknik, akhirnya bisa dibuat kerjanya aman dan tidak melanggar. Nah ini pun jadi sebuah pelajaran juga mungkin untuk tim DT Biggers ya. Kalau kita ada melihat tim lapangan kita yang berlaku tidak aman, kita harus mencari solusi juga gimana yang lebih praktis caranya gitu kan. Kita nggak bisa langsung menyalahkan, kita cari solusi yang win-win solution. Nah karena itu jadi untuk program perilaku yang bagus itu kita bukan fokus pada pelanggaran, tapi pada fokus potensial kan apa bisa kita hindari, cari solusi-solusi yang lebih praktis. Dan safety itu tidak berpindah seperti polisi, karena fokus malahin orang segala macam. Enggak. Kita coba lihat, oh dia kasih penghargaan dan cari solusi. Itu yang utamanya. Terus nirimis itu bukan kecelakaan, tapi nirimis sebagai sarana untuk pencegahan yang lebih parah. Dan juga pelatihan pengetahuan dan penyadaran. Jadi pengalaman saya pun kerja ya. Kalau kita salah satu nirimis itu safety observation itu behavior kan kita buat ini nih, observasi lapangan, apa kesalahan segala macam. Orang suka marah. Kamu kok buat kesalahan aja gitu, tapi nggak ngasih solusi. Jadi kita pun sama harus ngasih solusi supaya kerjanya aman. Oke? Nah inilah, silakan dibaca ya. Ada berbagai usaha, kita rubah safety itu bukan nyalahin orang, tapi bagaimana kita cari solusi bersama. Orang lapangan pun udah susah mereka kan. Nah oke. Salah satu cara praktis perubahan solusi tempat kerja saya dulu ya, adalah dengan housekeeping. Rapihkan tempat kerja, segala macamnya, peralatan pun rapi. Kalau bahasa Jepang itu memang 5S ya. Rapi, resik, rawat. Ini adalah contoh sederhana. Safety itu dimulai dengan kerapihan. Nah, ini pun sama, perilaku aman dimulai rapi. Kalau karyawan kita udah nggak rapi, itu tanda dia tidak aman. Jadi minimal sekarang kita cek lah. Lihat mejanya rapi, tools-nya rapi, tempat kerjanya rapi, itu bakal aman. Tapi kalau berantakan, tidak. Jadi kalau saya boleh saran juga, Bu, itu ya untuk panitia di Bigger, bisa aja lomba safety-nya itu adalah mana meja yang paling rapi, mana tempat kerja yang paling rapi, tools box paling rapi. Itu bisa dikatakan kalau orang rapi, dia akan selamat kerjanya, nggak berantakan. Itu perilaku awal dimulai dari kerapihan. Oke, nah jadi tadi itu ya, kita mulai dari pengetahuan, keahlian, jadi sikap, attitude, perilaku, dan jadi habit. Habit inilah akan jadi budaya. Benar kata Pak Ide tadi itu, kalau kita mulai dari sini, kita akan sampai jadi budaya. Tapi ini harus bertahap, kita nggak bisa langsung jump ke sini. Oke? Itu kira-kira ini waktunya udah juga dikatakan Farhan ya. Tapi intinya adalah kita harus bertahap, dan kita harus paham. Dan ini yang tadi penting juga adalah teori ABC ini tadi ya. Ini penting sekali. Jadi, nah ini teori ABC ya. ABC. Apa pemicunya? Apa konsekuensi? Inilah yang akan membentuk perilaku kita. Akan jadi kebiasaan, jadi budaya. Nah ini bagaimana kita buat pemicu yang positif, dan ini pun yang positif, maka akan jadi perilaku kita sehari-hari. Dan itu harus dimulai dari atasan juga. Jadi atasan harus nyontoh juga. Jadi jangan kita nggak bisa maksa, anak buah aja suruh pakai ini, tapi atasannya melanggar. Harus sama-sama semuanya. Atasan harus memberi contoh, manajemen harus memberi contoh, bahwa akan jadi ini budaya dan jadi kebiasaan. Dan ini kebiasaan ini bukan hanya di tempat kerja, harus dimulai juga di rumah kita, di tempat kerja perjalanan. Nih contoh, maaf ya rekan-rekan, nanti pulang kerja ya ke rumah ya, naik motor, mobil segala macam, coba kayak ini nggak di jalanan nanti. Kalau di jalannya tidak aman, berarti ya kita belum terbangun itunya. Oke, Mas Farhan, mungkin itu saja materi dari saya. Oke, Pak. Waktunya udah apa juga ya?
Iya, Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Hendra. Nah, jadi sudah di-announce juga tadi oleh Mbak Gracia. Untuk The Biggers yang mau bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun bisa langsung open mic dan juga open kameranya ya. Oke, kita membuka pertanyaan untuk 3 orang mungkin. Ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Silakan raise hand atau dikirim ke kolom chat ya pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan seperti itu. Oke. Oke, kalau belum ada yang nanya, Mas Farhan ya. Jadi emang budaya itu adalah terbentuk dari ini kita sendiri ya, dari motivasi sendiri. Jadi safety itu harus dimulai dari orang sendiri pribadinya. Nah, di pengalaman saya dulu itu, saya buat lomba safety itu lomba lagu, buat lagu safety itu. Jadi akhirnya budaya itu jadi dari ini kita, dijadiin lagu dan ternyata wah, banyak peminatnya. Dan tadi saya kirimin ya, ada contoh lagunya sederhana lagunya, lagu tentang bagaimana dia selamat, dan itu jadi juara itu. Dulu tempat saya dulu ya. Dan benar akhirnya terbiasa mereka jadi karena dijelasin susah udah dengan lagu sederhana, akhirnya dia masuk dalam pikiran dia, dalam perasaan dan jadi budaya sehari-hari. Itu contohnya. Nanti deh kalau nggak ada masih ada waktu bisa dipotong lagu tadi itu. Oke. Jadi mungkin saya aja ya Pak ya yang nanya. Oh iya, silakan Farhan. Ya. Oke Pak. Kebetulan saya juga kan merupakan mahasiswa aktif nih Pak sekarang di jurusan Kesehatan Masyarakat, fokusnya itu di K3. Nah, tapi teman-teman saya itu Pak berpikirnya ya Pak ya, bahwa K3 itu kayak safety itu di dalam bekerja itu menyusahkan gitu Pak. Nggak ada yang kayak K3 itu apa ya, bikin selamatnya itu dikit tapi nyusahinnya banyak. Nah, gimana tuh Pak kira-kira untuk mengubah pola pikir teman-teman yang kayak gitu tuh Pak? Tadi ingat ya lihat video tadi kan? Video tadi? Ya. Video yang kedua? Ya. Jadi emang gini, kita kan dia bilang tadi video yang kedua tadi ya. Ya kan dikomplain tuh kerjanya nggak aman. Jadi emang harus dibuat juga safety itu yang nyaman, memudahkan, jangan ngeribetin gitu kan. Nah, dia kenapa tadi itu karena emang kita punya harus gini. Tapi tidak, kita sudah kondisi lapangan juga. Jadi karyawan pun harus senang juga, mudah melakukannya. Itu ya. Nah, karena dia pengen kerja cepat juga. Dan yang kedua itu penyadaran juga, kesadaran. Ya saya tahu, saya pengen kerja aman ya. Tapi dia kan pengen cepat beres juga. Terus kalau lambat kerjanya dimarahin oleh atasannya kan. Nah, jadi harus win-win, harus dua pihak. Kita ikut peraturan. Dan yang kedua harus adalah juga ada bantuan juga. Tadi kan saya mungkin bisa share yang presentasi saya tadi ya. Jadi sebentar saya share ya. Jadi pakai teori ABC tadi itu. Nah ini nih, ini Farhan, teori ABC ya. Tadi kan, apa kata Farhan tadi kan orang ribet, bilangnya safety itu ribet gitu ya. Ya kita harus kasih penjelasan dulu, kasih training, kasih manual prosedur perintah kerja, dan kita jelaskan juga apa dampaknya. Kalau seperti ini kamu bakal celaka, apa segala macamnya. Juga diberi alat, beli alat segala macamnya, sehingga akan dia mau mengerjakan itu dan jadi perilakunya. Jadi biasanya itu hanya orang karena melihat satu sisi saja. Karena hanya suruh taati peraturan tapi tidak lihat gimana kondisi kerjanya. Itu mungkin Farhan penjelasan singkatnya. Oke, makasih banyak Pak Hendra atas penjelasannya tadi. Jadi luar biasa sekali nih The Biggers ilmu dari Pak Hendra ya. Ada teori ABC dan berbagai teori lainnya yang mendukung kita untuk berperilaku ataupun menerapkan budaya K3L di setiap proses kerja kita. Nah mungkin terakhir nih yang dari saya ya, ada yang saya sampaikan, yaitu Behavior Based Safety atau BBS ini merupakan serangkaian perilaku yang mengutamakan budaya K3L, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan dalam penerapannya. Nah, dengan adanya perilaku berbudaya K3L dalam bekerja ini, kita semua bisa menghindari kecelakaan kerja, mengurangi dampak buruk akibat kerja bagi tubuh, serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, bahaya atau hazard sendiri mengutip dari Pak Hendra nih, terkadang berasal dari hal-hal kecil yang sangat dekat dengan kita. Nah, untuk itu kita harus untuk selalu menerapkan budaya K3L dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan,
baik itu ada di kantor ataupun di site ya. Nah, jadi safety together, success forever gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya dan terima kasih juga untuk Pak Hendra atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa tadi. Semoga bisa Mas Farhan, ya. Kalau masih ada waktu bisa diputar nggak lagu itu mungkin Mas Elio ya? Ada waktu nggak dikit ya? Oke, mungkin gimana dari panitia? Oh, udah habis waktunya. Iya, udah habis Pak waktunya. Oh ya, oke. Jadi ya, kita apa-apa. setelah ini akan ada kuis gitu Pak. Oh ya, oke. Kuis untuk baik. teman-teman Tebigers nih, biar lebih paham lagi tentang behavior based safety dan bisa menerapkan gitu ya Pak. Ya, baik. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hendra atas waktu dan sama-sama. juga ilmu yang telah diberikan. Ya, baik. Sebelum itu kita foto bersama dulu, mungkin untuk Tebigers semuanya bisa open kamera dulu untuk kita foto bersama dengan pembicara kita hari ini. Oke. Ini udah rame nih yang open kamera. Oke. Udah semuanya? Oke, udah rame juga yang open kamera. Boleh minta bantuannya untuk operator? Oke. Kita foto bersama ya. Ada 5 slide ya. Oke, baik. Boleh mungkin untuk slide pertama, jadi Tebigers semuanya boleh pasang pose terbaiknya dan senyum termanisnya walaupun dalam masker ya. Oke, boleh. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, boleh lagi. 1, 2, 3. Oke, slide keempat mungkin 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir jangan lupa cheese 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hendra. Terima kasih juga untuk Tebigers dari seluruh Indonesia nih, dari kantor head office dan juga regional office yang sudah hadir pada sore hari ini ya, masih membersamai kita di webinar QHS hari ini. Mas Farhan, terima kasih juga kesempatannya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan aja dikirimin ya. Nanti kirimin ke saya. Saya mau jawab open, silakan lah. Kalau dari presentasi tadi itu, ada yang menanyakan lebih lanjut, silakan. Nanti dikirim aja WA ke sana, saya coba jelaskan kok. Silakan aja, saya open kok. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra. Nanti ya, buat Tebigers yang mau bertanya nih, boleh langsung nanti ke emailnya Pak Hendra ya, akan kita kirimkan melalui kolom chat mungkin. Atau langsung email ke QHSE aja ya. Iya. Oke. Mungkin Pak Hendra ini masih ada waktu sedikit untuk nge-play lagunya tadi. Kita bisa minta bantuan sama Mas Rifki. Iya. Ini salah satu contoh budaya ya, budaya tempat kerja bagaimana sehari-hari ini. Ini ada sebuah lagu bagus, silakan. Iya, baik. Kami semua, kami bekerja untuk mencari nafkah keluarga agar selamat dalam bekerja demi masa depan kita. Pakai safety selalu, oke? Doakan ku pergi kerja, cari nafkah keluarga agar selamat dalam bekerja. Berdoa itu paling utama. Kita kerja pakai APD, suatu alat pelindung diri. Kita selalu ikut safety karena safety nomor 1. Doakan ku pergi kerja, cari nafkah keluarga agar selamat dalam bekerja. Berdoa itu paling utama. Kita kerja pakai APD, suatu alat pelindung diri. Kita selalu ikut safety karena safety nomor 1.
Kreatif sekali ya Pak lagunya walaupun Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi gini ceritanya. Tapi pesannya ada gitu ya Pak. Yang dulu, kita ada lomba budaya safety. Kayak gini, lomba lagu. Buat lagu singkat aja. Semua karyawan buat. Tahu siapa pemenangnya? Okay. Mungkin ini bakal diteruskan nih Pak ke Mbak Gresia dan tim nih. Ya. Mungkin di tahun selanjutnya bakalan ada karena dibuat lagu itu, buat jingle lagu gitu Pak ya. Lagu ya, akhirnya terbentuk. Udah dengerin, ini pikiran masuk itulah. Jadi ngebangun safety itu berbagai cara harus pendekatannya. Itu dari saya. Terima kasih. Iya benar banget Pak. Ngomong tadi itu kayaknya videonya sebelum pandemi ya Pak? Nggak pakai masker. Sebelum pandemi udah lama dulu. Sebelum pandemi. Ya. Iya soalnya mirip banget sama Mas Adam tadi Pak yang nyanyi. Oh gitu. Mas Adam MC kita hari ini nih Pak. Iya oke. Iya oke baik. Terima kasih banyak Pak Hendra atas waktu dan juga materinya, ilmunya yang sudah diberikan ya kepada semua Tebigers. Dan untuk Tebigers yang masih ada pertanyaan, boleh nanti email ke QHSE ataupun langsung ke Pak Hendra ya. Oke, mungkin itu aja. Kita udah berada di penghujung acara webinar pada sore hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara kita, ada Mas Adam dan Mbak Nisa. Silakan Mas Adam dan Mbak Nisa. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Farhan dan Pak Hendra Mesa atas pemaparan materinya. Ya, benar sekali ya Farhan ya. Tadi juga memang itu sebetulnya saya sebelum saya mengenal Cefuk ya. Jadi setelah saya mengenal Cefuk dan masuk TBG ya, inilah tampilan saya sekarang. Oke, menarik ya karena ya tadi sudah ditampilkan beberapa video dan juga tadi bukti bahwa memang implementasi lomba terkait K3 tidak hanya merujuk atau fokus kepada kegiatan K3-nya saja, tapi juga itu ada aspek-aspek lain, contoh kreatif lain ya, seperti pembuatan lagu. Saya sampai hafal liriknya loh, karena safety nomor siji, luar biasa loh tadi loh. Aduh, ya selanjutnya karena pemaparan materi terkait dengan KSE Award atau tema KSE Award tahun ini yaitu Thrive with Safety Behavior yang juga sudah dipaparkan oleh Pak Hendra Mesa dan juga tadi sudah dipandu oleh Mas Farhan. Nah, kali ini apa nih agenda kita setelah ini nih Mbak Anissa nih? Oke, ini